Namun perlu diketahui bahwa jerami ini berfungsi untuk seluruh tanaman tanpa terkecuali, baik tanaman persawahan maupun tanaman perkebunan, bahkan buah-buahan. Halo dulur-dulur, jumpa kembali bersama Bagus Channel Petani Sukses. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan tutorial yang sangat penting sekali, yaitu dengan cara pemanfaatan jerami yang dipandang dianggap sebelah mata dapat menjadi pupuk yang sangat menyuburkan, bahkan dapat dipakai hingga seluas berhektar-hektar. Ikuti tutorial penting ini sampai selesai ya. Namun penting untuk disimak video ini. Di sini kita mengadakan satu pemendaman jerami pada saat pembajakan, sehingga jerami yang terpendam oleh tanah akan secara cepat update menjadi pupuk organik yang menyuburkan. Tapi sekalipun tanaman yang dihasilkan akan subur, namun memberikan sebuah kerentanan resiko terhadap penjamuran pada sekitar areal akar yang akan merambat pada batang, yang sehingga tanaman padi nanti ketika sudah berbuah dia rentan dengan tumbang karena adanya sebuah penjamuran. Dan kita tahu bahwa yang dilakukan itu sangat beresiko sekali terhadap seluruh tanaman. Mengingat dari itu, maka kita ingin memberikan sebuah tutorial yang semestinya pemanfaatan jerami agar dapat bekerja secara maksimal dan terhindar terhadap seluruh serangan penyakit. Oke, langsung kita manfaatkan, kita ambil jerami yang, apalagi ini di musim hujan, kita ambil yang sudah secara otomatis terendam lur. Jadi nanti kita dalam proses perendamannya kita tidak membutuhkan waktu lama lagi. Jikalau ada jerami yang berada di atas seperti ini, tidak digunakan. Lebih baik menggunakan yang sudah terendam air seperti ini. Itu akan lebih mempercepat proses fermentasinya agar nanti tidak dihinggapi oleh jamur pada tanaman kita. Ngambilnya sedikit aja ya. Kebetulan ini nanti akan aku pergunakan untuk tanaman tomat juga tanaman cabai kulur. Untuk menghindari kesulitan dalam penguraiannya, maka kita perlu mencincang-cincang terlebih dahulu. Seperlunya ya lur ya. Jadi kita cincang-cincang. Hal tersebut bertujuan nanti ketika kita menggunakan bahan yang lain itu mudah untuk merata pada jerami tersebut. Jika tidak ingin dicincang-cincang juga tidak masalah, karena sebagaimana yang tadi kita lihat di sawah itu langsung dilakukan sebuah penimbunan. Jadi ini untuk mengatasi adanya jamur dan mempercepat adanya fermentasi agar dia cepat update menjadi unsur NPK di dalam tanah, maka kita perlu mengadakan sebuah fermentasi demi keamanan, terhindar dari bakteri jahat maupun pembusukan di sekitar areal batang bawah yang diakibatkan oleh jamur. Dan langsung aja kita mulai. Saya akan menggunakan 2 ember jerami biar mempermudah. 2 ember jerami kita masukkan untuk kita fermentasi. Yang kita butuhkan adalah garam, karena ini tadi ada 2 ember, maka kita perlu menggunakan 2 sendok garam. Kita pergunakan 2 sendok garam. Hal tersebut agar menghindari adanya satu penjamuran pada fermentasi ini, sehingga nanti ketika dia sudah update menjadi NPK di dalam tanah, dia akan terhindar dari yang namanya jamur. Manfaat dari fermentasi jerami tersebut adalah sebagai organik, dia akan update secara otomatis menjadi pupuk organik yang dapat menyuburkan tanaman. Selain dari itu, dia dapat menjadi bakteria baik di dalam membantu berfotosintesis, menyediakan makanan di sekitar areal akar. Tidak hanya itu, dari sisi kelembapan maka dia akan dapat mengontrol
kelembapan maupun keasaman tanah. Dan perlu difahami bahwa yang terpenting ini biasanya untuk para petani padi terutama. Kenapa di batang bawah itu sering terjadi penjamuran? Karena tidak diadakannya sebuah fermentasi. Dibajak, kemudian langsung dipendam sehingga tumbuhlah jamur di sekitar akar yang akhirnya merambat ke batang bawah. Tidak heran jikalau panen-panen ada angin sedikit, akhirnya padi-padi banyak yang tumbang dan petani mengalami adanya sebuah kerugian. Caranya sangat simpel banget, yaitu hanya dengan menggunakan perbandingannya 1 sendok itu adalah 1 ember jerami. Karena ini sudah terurai dengan merata, maka akan kita masukkan ke dalam wadah ember ataupun drum. Mudah sekali kok lur. Nah, spesialnya fermentasi tersebut ini berlaku bagi seluruh tanaman, baik tanaman bunga, tanaman padi, tanaman pertanian sawah, dan perkebunan apapun, termasuk dari jenis buah, dari bonsai, dari rimpang, dan tanaman yang lain. Setelah seperti ini, kita perlu mengadakan tutup ya. Kalau kalian punya tutup cat, silahkan ditutup. Punya tutup apapun silahkan ditutup, karena aku ini tutupnya udah rusak, jadi aku pergunakan kantong plastik. Oke, kita pastikan secara merata agar dia angin tidak dapat masuk, maka kita perlu mengikatnya ya. Terserah menggunakan ikat karet, tali rapia, atau apapun. Dan setelah 10 hari lamanya, baru kita dapat menggunakan fermentasi tersebut. Cara pengaplikasiannya yaitu adalah dipendam di dalam tanah dari media tanam yang kita gunakan, baik itu di pot, polybag, maupun di alam terbuka. Dan setelah tanaman tumbuh dengan subur, maka perlu adanya sebuah perawatan, mungkin untuk pupuk-pupuk yang lain mau ditambahkan organik, atau mungkin ditambahkan nutrisi yang lain, monggo silahkan. Ini hanya selaku dasar saja, di mana kita menciptakan media tanam yang sangat handal, yang sudah tidak diragukan lagi, karena kita dari petani sudah mempelajari dan mempraktekkan riset dengan berbagai macam jamur tidak akan mampu untuk merambati areal wilayah yang mengandung garam tersebut. Dan selain dari itu, garam sendiri memiliki kemanfaatan bagi tanaman, dapat menyuburkan tanaman. Sobat, kalau saya menjelaskan di sini maka tidak akan ada habisnya. Sobat dapat lihat sendiri di website yang menjelaskan tentang manfaat dari sebuah garam untuk tanaman. Saya rasa sampai di sini sudah cukup. Semoga kita semua diberikan panen yang melimpah, yang membawa keberkahan. Dan jika dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa ojo lali di subscribe. Matur nuwun dulur kabeh.